Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur hari ini Engkau mengingatkan kami akan pesta Santo Dominikus, seorang pengkhotbah ulung yang mewartakan kabar kebenaran Kristus, terutama Tritunggal, kepada aliran sesat di Eropa pada waktu itu, pada abad ke-13. Bantu kami ya Bapa untuk mencari kebenaran hanya dalam Kristus, lewat Injil, lewat Gereja Katolik. Karena itulah kebenaran yang diberikan Yesus kepada kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diingatkan ya akan pentingnya hidup rohani, hidup batin. Orang begitu mudah terpengaruh oleh banyak hal dan tergoda, terombang-ambing karena aspek eksternal yang kita perhatikan. Kecantikan, rumah mewah, mobil hebat, baju yang bagus. Tentu bukan yang tidak berarti, tetapi bukan itu yang paling penting. Karena yang di dalam batin itulah yang dalam tanda petik menguatkan, membebaskan, menggembirakan, menyucikan. Dan yang batin itulah ya yang dapat memancarkan sesuatu yang keluar. Hari ini Yesus dikritik oleh para ahli Taurat dan orang Farisi karena Yesus sepertinya tidak memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Apakah orang makan cuci tangan atau tidak? Orang berjalan pada hari Sabat tidak boleh berjalan lebih dari beberapa langkah. Ya. Dilarang ini, dilarang itu, harus begini, harus begitu. Ada 600-an peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh orang Yahudi. Begitu ketat, begitu rigidnya. Tapi tidak memperhatikan apa yang di dalam. Maka Yesus berkali-kali dalam khotbah di bukit menegaskan itu. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Seperti kalian ini seperti kuburan. Yang di luar nampak bagus, di dalam adalah tulang belulang. Dan ini merupakan tantangan bagi kita, bukan hanya orang Yahudi, orang Farisi, tapi kita juga. Betapa kita mudah diombang-ambingkan karena hanya soal-soal yang kecil, soal hoax, soal yang sederhana. Maka saya kagum sekali akan Presiden Jokowi yang melihat kritikan dari seorang bernama Rocky Gerung soal kecil. Itu adalah ciri pribadi yang matang, dewasa, yang tidak mudah terpengaruh oleh emosi-emosi sesaat, bahkan sekeras, sekeji apapun. Maka ketika Jokowi dibilang bajingan, tolol, dan segala macam, tidak tergoyahkan seorang pribadi yang gagah, yang harga dirinya tidak dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain. Apa yang dikatakan orang, tapi apa yang ada dalam batinnya, dalam hidupnya. Ya. Meski mungkin dia tersinggung, tapi tidak menggoyahkan hidupnya. Tidak mengganggu hidupnya, bahwa orang lain gelisah, cemas, dan seterusnya. Dari seorang yang bermulut kotor, bermulut jijik. Ya. Ya. Nah itulah yang dikatakan persis Yesus. Bukan apa yang masuk di dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Ketika kata-kata kotor, ketika kata-kata yang hina diberikan kepada seorang pemimpin bangsa dan negara, oleh orang boleh marah, tetapi ketika mulut kita itu harimau kita dan kita mengejek, mencela, menghina, itulah yang kita sebut dengan haram. Jadi bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar, dan itu persis contoh yang bisa kita lihat di masyarakat kita yang sedang heboh. Tapi Jokowi tidak terpengaruh sedikit pun. Karena dia mempunyai hidup batin yang mendalam, dasar. Dia tidak hanya ngomong, tapi dia menghayati. Ini contoh. Bagi saya persis seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Dan contoh pribadi yang matang, dewasa, yang penuh pertimbangan, yang penuh kebijaksanaan, keutamaan. Tidak perlu omong banyak, tetapi melakukan. Hidup itu laku, bahasa Jawanya. Urip iku laku. Hidup itu menjalankan, bukan ngomong, kerja. Persis seperti filosofi Jawa. Hidup iku urip, uruk.
Urip iku urup. Hidup itu berbuah, bekerja, bertindak. Orang bisa ngomong apa saja dengan segala macam hinaan, ejekan, tapi hidup. Maka saudaraku terkasih, mari kita memiliki kebijaksanaan seperti Jokowi. Punya kekuatan diperlakukan apapun. Karena hidup batinnya dekat dengan Tuhan. Dia persembahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuka. Dan Tuhan akan membimbing, menuntun. Mari kita berusaha untuk menghayati hidup batin kita. Dan seringkali hidup batin kita menjadi seperti ini dengan penderitaan, dengan serangan, dengan ejekan, dengan hantaman. Masihkah kita bersandar kepada Tuhan? Semoga penderitaan-penderitaan kecil kita atau besar kita pun tetap menguatkan hidup batin kita, bahwa hidup kita tergantung dari belas kasihan Allah. Ya, dan itulah ditunjukkan oleh Allah kepada kita lewat Jokowi. Ya. Juga dalam bacaan pertama ketika Musa diprotes oleh saudarinya sendiri, oleh Harun dan oleh Miriam, karena Musa mengambil seorang wanita dari suku Kus. Dan mereka berkata, apakah sabda Allah hanya kepada Musa? Sebetulnya kenapa Tuhan marah kepada kedua orang ini, kepada Miriam yang kemudian dihukum Tuhan dengan sakit kusta? Karena dia mengatakan pertanyaan, bagaimana Musa ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Bukan hanya dari hati ke hati, dari wajah ke wajah. Dan Musa diperkenankan untuk melihat Allah. Kalau kita melihat Allah mati kita, tapi Musa diperkenankan untuk melihat Allah. Berbahagialah orang yang melihat Allah. Berarti orang itu suci. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kita bisa melihat Allah kalau hati kita murni, hati kita bersih. Puritas cordis. Semoga kita belajar untuk menerima realitas hidup dan tanpa menghina, mengejek, mengeluh, mengesah seperti orang Yahudi. Musa, Jokowi adalah contoh orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.